Ya, perkenalkan kami dari kelompok keempat yang beranggotakan yang pertama Wahyu Apriani Astiningsih, yang kedua Wahyu Prastika Redi, dan dengan saya sendiri Fitri Alina Sari, dan yang terakhir Egi Nurfaiji. Di sini kami akan menyampaikan materi hasil diskusi kerja kelompok kami yang berjudul transaksi laba antar perusahaan persediaan. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, memahami dampak laba antar perusahaan untuk persediaan pada persiapan kertas kerja konsolidasi. Yang kedua, terapkan konsep transfer inventaris hulu versus hilir. Yang ketiga, tunda sisa laba persediaan yang belum direalisasi dalam persediaan akhir baik induk maupun anak perusahaan. Yang keempat, kenali keuntungan persediaan yang terrealisasi dan ditangguhkan sebelumnya pada persediaan awal baik induk maupun anak perusahaan. Dan yang terakhir, sesuaikan perhitungan jumlah kepentingan non-controlling dengan adanya keuntungan persediaan antar perusahaan. Selanjutnya, transaksi laba antar perusahaan persediaan. Yang pertama itu keuntungan persediaan antar perusahaan. Transaksi antar perusahaan untuk laporan keuangan konsolidasi ARB nomor 51 menyatakan bahwa sebagaimana diubah dengan pernyataan FASB nomor 160 menyatakan bahwa saldo dan transaksi antar perusahaan harus dieliminasi. Tunjukkan pendapatan dan posisi keuangan seolah-olah transaksi antar perusahaan tidak pernah terjadi. Penjualan persediaan antar perusahaan. Keuntungan dari penjualan persediaan antar perusahaan. Yang pertama, semua diakui jika barang sudah dijual kembali ke pihak luar. Yang kedua, ditangguhkan jika barang masih dalam persediaan. Laba yang ditangguhkan sebelumnya dalam persediaan awal diakui. Pertimbangan sistem inventaris FIFO. Yang pertama itu persediaan awal dijual, dan yang kedua persediaan akhir berasal dari periode saat ini. Tidak ada laba antar perusahaan dalam persediaan. Selama tahun 2009, Preti menjual barang senilai $1.000 kepada anak perusahaan Simplay dengan laba kotor 30%. Simplay tidak memiliki persediaan ini pada akhir tahun 2009. Entry lembar kertas untuk tahun 2009 yaitu penjualan di debit dan biaya penjualan di kredit dengan rumus sebagai berikut. Semua penjualan persediaan antar perusahaan telah dijual kembali ke pihak luar, jadi hilangkan harga penjualan penuh dari penjualan dan HPP. Untuk penjualan Preti berkurang senilai $1.429 dan untuk biaya penjualan Simplay dikurangi menjadi $1.429. Entry yang sama digunakan jika Simplay menjual ke Preti. Selanjutnya, laba antar perusahaan hanya pada persediaan akhir. Tahun lalu, 2009, Paul menjual barang seharga $500 ke anak perusahaannya. Sal dengan laba kotor 25%. Sal tidak memiliki persediaan ini pada akhir tahun 2009. Selama tahun 2010, Paul menjual barang tambahan senilai $900 kepada Sal dengan laba kotor 40%. Sal memiliki barang-barang ini senilai $200. Pada tanggal 31 Desember 2010, entry lembar kerja untuk tahun 2010 yaitu penjualan di debit, biaya penjualan di kredit. Untuk rumusnya yaitu penjualan $900 dibagi dengan 1 dikurangi 40%, hasilnya yaitu $1.500. Untuk biaya penjualannya sendiri itu di debit dan inventarisnya itu di kredit dengan rumus laba persediaan akhir yaitu $200 dikali 40%. Untuk selanjutnya yaitu laba antar perusahaan hanya pada persediaan akhir. Tahun lalu 2009, PAM menjual barang seharga $300 ke anak perusahaannya. Share dengan markup 25%, Tuan memiliki $120 dari persediaan ini pada akhir tahun 2009. Selama tahun 2010, PAM menjual barang tambahan seharga $500 kepada Tuan dengan markup 30%. PAK memiliki $260 untuk barang-barang ini pada 12 Desember 2010. Pada 31 Desember 2010. Entry lembar kerja untuk tahun 2010 yaitu yang pertama penjualan itu di kredit, dan yang selanjutnya biaya penjualan sendiri
kebalik, penjualannya di debit dan biaya penjualannya di kredit. Untuk rumusnya sebagai berikut. Untuk biaya penjualannya sendiri itu di debit senilai 60 dan inventarisnya di kredit. Mengakhiri inventaris keuntungan itu rumusnya sebagai berikut. Untuk investasi di anak perusahaan di debit dan biaya penjualannya di kredit. Selanjutnya yaitu bagian kedua, penjualan inventaris upstream dan downstream. Selanjutnya yaitu penjualan upstream dan downstream. Berikut ini terdapat struktur penjualan upstream dan downstream. Bagian atas terdapat induk dan bagian bawah terdapat anak perusahaan 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini, apabila induk menjual ke anak perusahaan, maka akan terjadi penjualan hilir. Sedangkan anak perusahaan menjual kepada induk, maka akan terjadi penjualan hulu antar perusahaan. Berikut ini entry lembar kerja untuk menghilangkan laba antar perusahaan untuk penjualan downstream. Untuk eliminasi pertama yaitu penjualan pada biaya penjualan. Penjualan di sisi debit dan biaya penjualan di sisi kredit untuk harga jual antar perusahaan. Untuk eliminasi kedua yaitu biaya penjualan pada inventaris. Biaya penjualan di sisi debit dan inventaris di sisi kredit untuk keuntungan dalam persediaan akhir. Selanjutnya yaitu eliminasi yang ketiga, investasi di anak perusahaan pada biaya penjualan. Investasi di anak perusahaan di sisi debit dan biaya penjualan di sisi kredit untuk keuntungan dalam persediaan awal. Untuk penjualan upstream, entry terakhir juga akan mencakup debit ke kepentingan non-pengendali, membagi laba yang akan direalisasikan antara kepentingan pengendali. Data untuk contoh upstream dan downstream. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, pendapatan anak perusahaan adalah $5.200, dividen anak perusahaan adalah $3.000, amortisasi harga akuisisi saat ini adalah $450, informasi penjualan antar perusahaan atau IC, penjualan IC selama tahun 2011 adalah $650, keuntungan IC dalam persediaan akhir yaitu $60 dan laba IC dalam persediaan awal yaitu $24. Hasil dengan penjualan hilir dengan induk menghasilkan penjualan. Laba bersih anak perusahaan sebesar $5.200, amortisasi saat ini yaitu $450 dan pendapatan yang disesuaikan sebesar $4.750. Pendapatan yang disesuaikan ini didapatkan dari laba bersih anak perusahaan dikurangi dengan amortisasi saat ini yaitu $5.200 dikurang dengan $450. Sedangkan untuk menunda keuntungan di EI yaitu $60, kenali keuntungan di BI yaitu 24 dan pendapatan diakui 4.714. Ini didapatkan dari pendapatan yang disesuaikan dikurangi dengan menunda keuntungan di EI ditambah dengan kenali keuntungan di BI. Dan untuk dividen anak perusahaan sebesar 3.000. Berikut ini terdapat dua diagram yaitu yang pertama untuk 80% saham di CI dan 20% saham di NCI. Untuk pendapatan yang disesuaikan 4.750 dibagi ke CI 80% yaitu didapatkan 3.800. Dan untuk NCI 20% yaitu 950. Selanjutnya di diagram CI 80%, 60 didapatkan dari menunda keuntungan di EI dan 24 didapatkan dari kenali keuntungan di BI. Selanjutnya didapatkan $3.764. Selanjutnya untuk dividen anak perusahaan 3.000 dibagi ke CI 80% saham yaitu sebesar 2.400 dan NCI 20% saham yaitu sebesar $600. Ketika induk melakukan penjualan isi, dampak penundaan dan pengakuan keuntungan menjadi tanggung jawab semua induk. Selanjutnya bagi hasil dengan penjualan hulu di mana anak perusahaan melakukan penjualan. Laba bersih anak perusahaan sebesar $5.200, amortisasi saat ini sebesar $4.450 dan pendapatan yang disesuaikan sebesar $4.750. Selanjutnya menunda keuntungan di EI yaitu 60, kenali keuntungan di BI yaitu 24 dan pendapatan diakui sebesar 4.714.
Pendapatan diakui ini didapatkan dari pendapatan yang disesuaikan dikurangi dengan menunda keuntungan di EI ditambah dengan kenali keuntungan di BI. Selanjutnya dividen anak perusahaan sebesar $3.000. Di sini terdapat dua diagram, yaitu CI sebesar 80% dan NCI sebesar 20%. Untuk pendapatan yang disesuaikan 4.750 dibagi ke CI sebesar 80% yaitu $3.800 dan dibagi ke NCI sebesar 20% yaitu 950. Untuk CI 80% ini 48 didapatkan dari menunda keuntungan di EI yaitu $60 dikali dengan 80%. Selanjutnya 19,2 didapatkan dari kenali keuntungan di BI yaitu 24 dikali dengan sahamnya 80%. Selanjutnya didapatkan $3.771,2. Selanjutnya untuk NCI 20% saham untuk 12,0 didapatkan dari menunda keuntungan di EI yaitu 60 dikali dengan sahamnya 20% dan 4,8 didapatkan dari kenali keuntungan di BI 24 dikali dengan 20%. Selanjutnya didapatkan yaitu $942,8. Selanjutnya dividen anak perusahaan 3.000 dibagi ke CI 80% yaitu $2.400 dan dibagi ke NCI 20% yaitu $600. Ketika anak perusahaan melakukan penjualan isi Selanjutnya, bagian ketiga dalam transaksi laba antar perusahaan persediaan yaitu keuntungan yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Akhiri persediaan di tangan. Keuntungan antar perusahaan dalam persediaan akhir dieliminasi di akhir tahun. Berikut ini entry kertas kerjanya. Eliminasinya yaitu biaya penjualan pada persediaan, yaitu biaya penjualan di sisi debit dan persediaan di sisi kredit untuk keuntungan yang belum direalisasi. Akuntansi induk. Porter memiliki 90% dari sorter yang diperoleh pada nilai buku atau tanpa amortisasi. Selama tahun ini, sorter melaporkan pendapatan $10.000. Porter menjual barang ke sorter selama tahun berjalan seharga $15, termasuk keuntungan sebesar $6.250. Sorter masih menyimpan 40% dari barang-barang ini di akhir tahun. Keuntungan yang belum direalisasi dalam persediaan akhir yaitu 40% dikali 6.250 sama dengan $2.500. Untuk pendapatan porter dari sorter 90% dikali 10.000 dikurang 2.500 sebenarnya tidak nyata, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar $6.500 dan bagian kepentingan non pengendali yaitu 10% dikali 10.000 sama dengan $1.000. Selanjutnya ada mengentry jurnal. Jadi entry jurnal ini didapat dari perhitungan dari akuntansi Indo sebelumnya. Yang pertama ada entry jurnal Porter untuk mencatat pendapatan itu sebesar $6.500, itu didapat dari pendapatan Porter dari sorter. Jurnalnya investasi di sorter sebesar $6.500 di debit, sedangkan di kredit ada penghasilan dari sorter sebesar $6.500. Sedangkan untuk entry lembar kerja untuk menghilangkan penjualan antar perusahaan dan keuntungan yang belum direalisasi, itu ada penjualan di debit sebesar $15.000 dan di kredit ada biaya penjualan di kredit $15.000. Lalu ada biaya penjualan di debit sebesar $2.500 dan di kreditnya ada inventaris sebesar $2.500. Selanjutnya ada lembar kerja laporan pendapatan. Jadi nominal dari porter dan sorter ini itu sudah terdapat di dalam soal akuntansi induk. Sedangkan untuk DR dan CR ini itu nominalnya itu sudah ada di dalam jurnal sebelumnya. Misal penjualan senilai $100, lalu ada sorter $50, DR itu didapat dari jurnal penjualan $15, sedangkan konsolidasian itu 100 ditambah 50 dikurangi dengan 15 itu menjadi 135. Lalu ada penghasilan dari sorter, itu porternya 6,5, lalu dikurangi dengan DR sebesar 6,5.
Biaya penjualan itu porter minus $60, sorter ada $35, lalu DR-nya itu ada 2,5, sedangkan CR-nya juga ada biaya penjualan di kredit itu $15. Jadi konsolidasiannya itu adalah 82,5. Pengeluarannya itu ada minus 15 di porter, sorternya juga minus 5. Itu jika ditambah itu menjadi minus 20. Lalu ada bagian kepentingan pengendali itu sebesar minus 1. Untuk mengendalikan bagian kepentingan itu jika dijumlahkan hasilnya adalah $31,5 di porter, sorter ada $7,5, sedangkan konsolidasinya itu ada $31,5. Bagaimana jika penjualan dilakukan di upstream oleh sorter ke porter? Jadi upstream ini itu penjualannya itu dilakukan oleh anak kepada induk. Nah, yang pertama ada keuntungan yang belum direalisasi dalam persediaan akhir itu sebesar 40% dikali $6.250 sama dengan $2.500. Jadi karena upstream itu keuntungannya dibagi menjadi 2 karena upstream ini kepemilikannya itu dipunyai oleh 2 pihak. Lalu yang pertama ada pendapatan porter dari sorter itu sebesar 90% dikalikan dalam kurang 10.000 dikurangi 2.500 itu menjadi $6.750. Lalu ada bagian kepentingan pengendali itu 10% dikali dalam kurung 10.000 dikurangi 250 itu sama dengan $750. Nah, keuntungan upstream ini berdampak pada keduanya, yaitu yang pertama ada mengendalikan bagian kepentingan, yang kedua ada bagian kepentingan dari non-pengendali sendiri. Selanjutnya yang keempat ada mengenali keuntungan dari persediaan awal. Lalu, laba antar perusahaan dalam persediaan awal. Jadi keuntungan yang belum direalisasi di persediaan akhir tahun itu akan menjadi laba diakui pada persediaan awal tahun depan. Jadi misalkan jika terdapat laba di akhir tahun 2019, nah laba tersebut itu ditangguhkan atau dieliminasi di dalam laporan konsolidasian, maka pada periode berikutnya yaitu tahun 2020 laba tersebut itu harus diakui karena laba tersebut itu terdapat di persediaan awal yang terjual. Selanjutnya materi yang kelima ada dampak terhadap kepentingan dari non-pengendali. Selanjutnya ada arah penjualan dan NCI. Jadi dampak laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir dan laba yang direalisasi dalam persediaan awal itu bergantung pada arahnya. Yang pertama ada penjualan downstream. Dampak downstream ini diberikan pada induk. Jadi downstream ini adalah penjualan dari induk ke anak dan inventory itu berasal dari induk, jadi transaksi yang terjadi itu hanya milik induk sendiri. Sedangkan untuk penjualan upstream, nah ini persediaannya itu berasal dari anak yang dijual ke induk, jadi keuntungan penjualan dari inventory ini maka miliknya jadi milik si anak. Nah, kepemilikan dari ekuitas anak ini dimiliki oleh induk dan juga NCI. Nah, jadi dampaknya itu antara kepemilikan induk dan juga NCI. Selanjutnya ada menghitung pendapatan dan juga NCI. Penjualannya ada 2, penjualan downstream dan juga penjualan upstream. Penjualan downstream itu ada pendapatan dari sub, rumusnya ada controlling interest percentage dikali dengan net income sub dikurangi dengan profit di ending inventory ditambah dengan profit di beginning inventory. Sedangkan untuk bagian kepentingan non pengendali itu ada net NCI percentage dikali dengan net income sub. Lalu ada penjualan upstream, rumusnya pendapatan dari sub itu ada controlling interest percentage dikali dengan net income sub dikurangi dengan profit di ending inventory ditambah dengan keuntungan di beginning inventory. Lalu ada bagian kepentingan non pengendali, itu rumusnya ada NCI percentage dikali dengan net income sub dikurangi dengan profit di ending inventory ditambah dengan profit di beginning inventory. Berikutnya adalah contoh upstream dengan amortisasi. Diingat bahwa upstream ini adalah penjualan yang dilakukan oleh anak kepada induk. Jadi Perry mengakuisisi 70% salt pada 1 Januari 2009 seharga $420 ketika ekuitas salt terdiri dari $200 modal saham dan $200
laba ditahan. Persediaan salt sendiri itu dinyatakan terlalu rendah sebesar $50 dan bangunan dengan masa pakai 20 tahun dinyatakan terlalu rendah sebesar $100. Sisa ekses diakui sebagai goodwill. Nah, berikut ini merupakan data dari 2009 dan 2010. Ada pendapatan terpisah dari Perry 2009 itu sebesar $1.250, lalu saltnya ada $705, sedangkan pada 2010 itu pendapatan terpisah Perry sebesar $1.500, sedangkan pada salt itu $745. Sedangkan untuk dividen pada tahun 2009 Perry itu sebesar $600, sedangkan punya salt ada $280. Pada 2010 di Perry ada $600 dan di salt itu ada $300. Ada soal lagi, selama tahun 2009 salt menjual barang seharga $700 kepada Perry dengan markup $20. $240 dari barang-barang ini ada dalam persediaan akhir dari Perry. Pada tahun 2010, salt menjual barang seharga $900 kepada Perry dengan markup 25% dan Perry masih memiliki $100 di akhir tahun. Lalu ada analisis dan amortisasi. Jadi cost dari salt itu 70% senilai $420. Jadi kita 100% kan terlebih dahulu, yaitu 420 dibagi dengan 70 itu adalah $600. Nah, nilai bukunya itu senilai $400 jika dikurangkan hasilnya $200. $200 ini merupakan kelebihan atau ekses. Jadi ekses ini berupa undervalue inventory itu di dalam tabel senilai 50, ada bangunan senilai 100 dan itu selisihnya 50 itu dijadikan goodwill. Nah, inventory itu diamortisasi 1 tahun saja. Jadi itu sudah diamortisasi pada tahun 2009 itu penuh. Jadi pada tahun 2010 itu sudah 0. Nah, untuk bangunan sendiri itu 100. Jadi diamortisasi 20 tahun. Jadi tiap tahun itu 5. Nah, nilai yang belum diamortisasi pada tahun 2010 itu adalah 95, itu akan dikurangi di amortisasi tahun berikutnya. Sedangkan untuk goodwill ini tidak diamortisasi. Jadi total dari amortisasi tahun 2009 sebesar 55, sedangkan untuk amortisasi tahun 2010 itu hanya 5. Baik, yang selanjutnya ada bagi hasil hulu tahun 2009, yaitu laba bersih sebesar $705 dan amortisasi saat ini yaitu 55. Lalu akan mendapat pendapatan yang disesuaikan sebesar $650. Lalu yang selanjutnya ada menunda keuntungan di EI sebesar 40 dan pendapatan diakui sebesar $610. Dividen anak perusahaan sebesar $280. Lalu di sisi ada CI 70% sahamnya. Nah, ada $455 yaitu didapatkan dari pendapatan yang disesuaikan. Lalu untuk 28 itu didapatkan dari menunda keuntungan di EI sebesar 40 dan mendapatkan 70%-nya dari saham. Lalu ada $427 yaitu pendapatan yang didapatkan dari pendapatan diakui. Nah, selanjutnya ada NCI 30% sahamnya. Jadi $195 itu didapatkan dari 30%-nya menunda keuntungan di EI. Lalu $12 itu didapatkan dari pendapatan diakui. Yang selanjutnya ada $196 itu kita tambahkan sama $84 dan akan mendapatkan dividen anak perusahaan yaitu sebesar $280. Selanjutnya ada entry ekuitas Perry tahun 2009. Yang pertama, investasi di garam ada 420 di debit, untuk uang tunai sebesar 420 di kredit. Lalu untuk akuisisinya sebesar 70% di garam. Uang tunai 196 di debit, untuk investasi di garam 196 di kredit. Untuk dividen yang diterima, lalu investasi di garam sebesar 427 di debit,
Untuk penghasilan dari garam yaitu 427 di kredit untuk bagian pendapatannya. Yang selanjutnya ada entry lembar kerja tahun 2009. Yang pertama, sesuaikan untuk kesalahan dan kelalaian. 2. Menghilangkan keuntungan dan kerugian. Yang pertama, penjualan itu sebesar 700 di debit. Untuk biaya penjualan ada 700 di kredit. Biaya penjualan 40 di debit, inventaris 40 di kredit. 3. Hilangkan pendapatan dan dividen dari sub dan akun investasi ke saldo awal. Yang pertama ada penghasilan dari garam 427 di debit, dividennya 196 di kredit. Lalu investasi garam tersebut yaitu 231 di kredit. Yang selanjutnya, yang pertama ada rekam kepentingan non-controlling dalam pendapatan sub dan dividen. Yang pertama, bagian kepentingan non pengendalian 183 di debit, dividennya 84 di kredit. Kepentingan yang tidak terkendali sebesar 99 di kredit. 2. Hilangkan saldo investasi timbal balik dan ekuitas sub. Yang pertama, modal 200 di debit, pendapatan yang disimpan 200 di debit, inventaris 50, bangunan sebesar 100 di debit, niat baik sebesar 50 di debit, investasi di garam sebesar 420 di kredit, dan kepentingan yang tidak terkendali sebesar 180 di kredit. Yang selanjutnya ada entry tahun 2009, 3 dari 3. Yang pertama, amortisasi selisih nilai wajar atau nilai buku. Yang pertama, biaya penjualan sebesar 50 di debit, inventaris sebesar 50 di kredit. Lalu beban penyusutannya 5 di debit, bangunannya 5 di kredit. Baik, yang selanjutnya ada bagi hasil hulu tahun 2010. Laba bersih garam mendapatkan 745 US dollar dan amortisasi saat ini 5. Pendapatan yang disesuaikan yaitu 740 US dollar. Lalu ada menunda keuntungan di EI sebesar 20, realisasi keuntungan dari BI 40, dan pendapatan diakuinya sebesar 760 US dollar. Lalu di sebelah sisi ada 70% saham CI dan 30% saham NCI. 518 itu didapatkan dari 740 US dollar. Lalu 14 US dollar itu didapat dari menunda keuntungan di EI, dan 28 US dollar itu didapat dari realisasi keuntungan dari BI. Lalu ada 532 US dollar itu didapat dari pendapatan diakuinya sebesar 760 US dollar. Di saham NCI itu 30%. Ada 222, 30%-nya didapat dari pendapatan yang disesuaikan. Lalu 6 US dollar itu didapat dari menunda keuntungan di EI, dan 12 US dollar itu didapat dari realisasi keuntungan dari BI sebesar 40, dan 228 didapat dari pendapatan diakui. Lalu dividen anaknya mendapatkan 300 US dollar, dan di saham CI itu 210 US dollar, di saham NCI yaitu 90 US dollar. Lalu selanjutnya ada entry ekuitas Peri tahun 2010. Ada uang tunai sebesar 210 di debit, dan investasi di garam sebesar 210 di kredit. Lalu ada investasi di garam sebesar 532 di debit. Lalu penghasilan dari garam yaitu 532 di kredit. Slide selanjutnya entry lembar kerja tahun 2010. Yang pertama, sesuaikan untuk kesalahan dan kelalaian. 2. Menghilangkan keuntungan dan kerugian. Yang pertama ada penjualan sebesar 900 di debit, biaya penjualan 900 di kredit. Lalu ada biaya penjualan 20 di debit, inventaris sebesar 20 di kredit. Lalu ada investasi di garam sebesar 28 di debit, kepentingan yang tidak terkendali 12 di debit, dan biaya penjualannya 40 di kredit. Yang ketiga, hilangkan pendapatan dan dividen dari sub dan bawa akun investasi ke saldo awal.
Yang pertama, penghasilan dari garam sebesar 532 masuk ke debit. Lalu dividennya sebesar 210 di kredit. Investasi di garam 322 di kredit. Yang selanjutnya ada entry tahun 2010 2 dari 3. Yang pertama, rekam kepentingan non-controlling dalam pendapatan sub dan dividen. Ada bagian kepentingan non pengendali 228 di debit, dividennya 90 di kredit. Lalu ada kepentingan yang tidak terkendali sebesar 138 di kredit. 2. Hilangkan saldo investasi, timbal balik dan ekuitas sub. Yang pertama, modal sebesar 200 di debit, lalu ada pendapatan yang disimpan sebesar 625 di debit, lalu inventarisnya 0, bangunan 95, dan niat baik 50 di debit. Lalu ada inventaris di garam sebesar 679 di kredit, dan kepentingan yang tidak terkendali sebesar 291 di kredit. Di slide selanjutnya ada amortisasi selisih nilai wajar atau nilai buku. Beban penyusutannya 5 di debit dan bangunannya 5 di kredit. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, salam dan bahagia.